Oke, welcome back guys. Jadi di sini gue Felix. Gue bakal ngangkat topik hari ini mengenai saham dan reksadana. Kenapa gue mau ngangkat topik ini? Karena banyak dari kalian kalau misalnya tanya mau investasi di mana, pasti kalian nanyanya either saham atau reksadana gitu loh. Jadi oleh karena itu gue mau coba menyimpulkan atau menyederhanakan kalian tuh cocoknya investnya di mana gitu. Apakah saham atau reksadana? Oke, sebelum gue mulai, gue mau bilang dulu apa perbedaan antara saham atau reksadana di sini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama saham, kalian itu sebenarnya sekarang tuh jadi manajer investasi kalian sendiri gitu loh. Kalian yang mengatur kapan kalian mau beli atau kapan kalian mau jual saham tersebut. Tapi kalau misalnya kalian mau duit kalian ibaratkannya diatur oleh orang atau diatur oleh manajer investasi, kalian cocoknya masuknya ke reksadana. Karena di reksadana ini ada manajer investasi yang bakal mengatur atau intinya menjual belikan perusahaan-perusahaan atau saham-saham tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya manajer investasi ini pun sebenarnya sudah sangat kredibel gitu, karena mereka pasti sudah ada sertifikat yang mendukung mereka untuk menjadi seorang manajer investasi di reksadana tersebut. Jadi sekarang aku akan bahas dulu dari segi poin sahamnya dulu. Poin pertamanya, kalau misalnya kalian mau belajar skill atau kalian mau menambah pengetahuan, informasi mengenai seputar ekonomi, atau kalian mau belajar gimana cara analisa dari segi fundamental maupun technical, itu sangat cocok dan sangat gua rekomendasikan untuk join langsung di saham. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau kalian sudah join di saham, kalian tuh harus tetap aware gitu loh. Sektor-sektor mana yang sekarang lagi bagus dan yang lagi tinggi permintaannya, sehingga sektor tersebut itu bakal naik gitu pada tahun itu atau pada momentum tersebut. Makanya karena kalian harus aware dengan ini, jadi kalau misalnya kalian tipe yang penasaran dunia seputar ekonomi, terus kalian emang mau belajar skill baru juga, ya boleh jadi pilihan untuk masuk di saham. Terus poin keduanya, profitnya lebih besar di saham. Tapi gue di sini nggak bilang kalau misalnya kalian investasi di saham itu semuanya besar gitu, nggak juga di sini. Di sini gue cuma mau bilang kalau misalnya di saham itu kalian bisa dapat dua profit, satu dari capital gain, satu lagi dari dividen. Jadi otomatis chance profit kalian udah pasti lebih besar di saham sendiri gitu. Dan di sini gue bilangnya saham-saham yang di kategori blue chip ya, atau misalnya saham-saham yang sangat sudah matang gitu. Karena biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang baru mulai itu mereka jarang sekali membagikan dividen. Jadi kalian harus benar-benar pilih dulu. Balik lagi ke poin pertama, kalian harus belajar dulu, analisa dulu, baru kalian benar-benar pilih sahamnya sebelum salah pilih saham. Terus masuk ke poin ketiga, sekarang kalau misalnya kalian di saham, kalian sendiri sebenarnya bisa mau trading atau investasi. Trading yang saya maksud itu sekarang jangka pendek, sedangkan investasi itu kan jangka panjang. Jadi kalau misalnya di saham, kalau kalian sudah bagus tahu cara analisanya atau sektor-sektor yang lagi booming di tahun-tahun tersebut, kalian tuh udah pasti bisa memanfaatkan momentumnya untuk mendapatkan profit. Jadi kalian bisa beli dan dalam jangka pendek pun kalian jual untuk profit langsung gitu, karena kalian di sini memanfaatkan momentumnya. Tapi kalau investasi ya sama aja. Kalau investasi kalian percaya dengan perusahaan tersebut, kalau perusahaan tersebut itu sebenarnya berharga segini gitu loh, dan sekarang itu perusahaannya tuh lagi ditradingkan dalam harga yang murah. Nah tapi kan kalian nggak tahu tuh kapan perusahaan ini bisa sampai level yang kalian sudah peruntukkan. Makanya di sini kita sebut investasi, karena kita percaya kedepannya perusahaan ini bakal berkembang terus ke level yang kita perkirakan. Kalau 3 poin yang saya jelaskan itu sangat cocok ke kalian, ya mungkin saja kalian cocoknya investasinya di saham langsung. Nah sekarang gue bakal bahas untuk reksadana sendiri, siapa yang cocok untuk investasi di reksadana ini. Oke, untuk reksadana sendiri, poin pertamanya itu harga reksadana itu lebih murah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya di reksadana kan yang ngaturnya itu kan manajer investasi. Jadi manajer investasi yang berhak membeli atau menjual perusahaan saham-saham tersebut gitu kan. Jadi manajer investasi ini sebenarnya punya portfolio sendiri gitu loh. Jadi di dalam portfolio itu mereka pasti ada kayak saham-saham pilihan yang sudah mereka pilih bakal berkembang ke depannya gitu. Jadi contohnya gini ya, contohnya kita ngambil aja gudang garam gitu. Kalau misalnya kalian beli saham gudang garam langsung, itu satu unitnya aja harganya 40.000 gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian beli di reksadana yang mungkin portfolionya itu ada mencakup gudang garam juga, itu nggak mungkin harganya 40.000 juga mengikuti harga saham. Dia pasti ngikutin harga portfolio reksadana tersebut. Makanya di sini gue bilang reksadana tuh bisa dikategorikan lebih murah dibanding saham. Jadi yang kedua itu balik lagi, karena reksadana ini kan perkumpulan dari saham-saham pilihan dari manajer investasi. Jadi otomatis karena dia sudah didiversifikasi, resikonya udah pasti lebih kecil dibanding saham gitu loh. Intinya kalau di reksadana ini bukan berarti tidak ada resiko, tetap ada resiko. Tapi kalau misalnya mau dibanding lurus dengan saham, itu resikonya udah pasti lebih kecil dari saham. Jadi lebih gampang untuk kalian kalau misalnya nggak suka resiko
resiko besar gitu loh. Dan poin ketiga dari reksadana yang mau gue sebut ini lebih gampang dianalisa. Yang udah gue bahas di saham sebelumnya itu ya, kalau misalnya di saham kan kalian harus tahu gitu fundamental analisisnya, teknikal analisisnya. Tapi kalau misalnya di reksadana, kalian tuh nggak usah pikirkan hal-hal seperti itu. Jadi kalian tuh ibaratkan dalam basicnya kalian tuh cuma ngelihat record atau history dari manajer investasi tersebut di tahun-tahun sebelumnya, seberapa profit dia dalam mengatur portfolionya mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan analisa, itu otomatis analisanya udah lebih rumit di saham sendiri gitu. Oke, jadi sekarang kalian yang mana nih? Kalian lebih cocok yang di saham atau yang di reksadana? Di video pertama sendiri kan gue udah bilang kalau misalnya gue emang mau menambah skill dan mau belajar lebih banyak, karena itu sejalan dengan apa yang gue mau buat ke depannya gitu. Makanya gue pilih saham gitu loh untuk gue investasikan. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan untuk gue tidak invest di reksadana. Enggak juga gitu loh. Menurut gue sih kayak gini, dalam dunia investasi selama itu cuan atau profit ya fine-fine aja, kenapa enggak gitu. Kita kan nggak boleh terlalu ego juga untuk selalu ngikut apa yang kita mau gitu loh. Intinya di sini sih gua mau bilang sih kita tuh kayak harus adaptasi gitu. Kalau emang ada peluang di sana untuk profit ya kenapa enggak juga gitu kan. Ya kita ambil aja gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian tanya gua sendiri, gua tuh emang lebih cocok di saham, tapi bukan berarti saham lebih bagus dari reksadana. Nah, intinya seperti itu. Di sini gua cuma mau bilang itu tergantung kalian semua. Kalian tuh emang cocoknya di saham atau di reksadana. Semoga poin-poin yang gua jelaskan tadi itu bisa bermanfaat. Kalian ngambil keputusan either kalian itu tim saham atau tim reksadana gitu loh, atau bisa juga kedua-duanya gitu, nggak ada yang salah juga kan. Oke, mungkin sampai sini aja video saham dan reksadananya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.